menemukan pencuri. Christian menatap Claudia yang kini sudah tertidur pulas. Dia bergeming mengamati wajah polos Claudia. Manik mata coklat gelap Christian hanyut akan paras cantik Claudia. Hanya saja, luka lebam dan luka bekas cakaran di wajah Claudia membuat emosi Christian sulit terkendali. Pria itu paling benci melihat Claudia terluka. Christian duduk di tepi ranjang dan membelai pipi Claudia lembut. Pun Christian menyingkirkan rambut Claudia yang menutupi wajah gadis itu. Suara ririsan perih lolos di bibir Claudia dikala jemari Christian tak sengaja menyentuh luka cakaran di wajah Claudia. Christian mengecup lembut luka di wajah Claudia. "Kau akan segera sembuh," bisiknya pelan. Entah kenapa hati Christian mendorong dan memaksanya untuk mencium Claudia. Ini memang sudah gila. Christian menyadari kegilaannya, tapi dia tak bisa menghentikan apa yang telah dia mulai. Perlahan jemari Christian menelusuri bibir ranum Claudia. Bibir ranum yang kenyal dan membuat Christian betah berada di sana. Hal yang paling Christian sukai adalah Claudia tak pernah berias berlebihan, berbeda dengan Ella. Christian hendak ingin menjauhkan jemarinya, tetapi hatinya terasa begitu berat. Kenyalnya bibir ranum Claudia membuat pria itu ingin sekali menghentikan waktu. Detik selanjutnya bibir Christian menempel ke bibir Claudia. Kewarasan pria itu seakan lenyap diterpa ombak laut besar. "Christian," gumam Claudia mengigau dengan mata yang masih terpejam. Senyuman tipis di wajah Christian terlukis mendengar Claudia memanggil namanya. Rupanya dalam dunia mimpi pun Claudia bertemu dengannya. Entah apa yang ada di dalam mimpi Claudia, hal kecil yang membuat suasana hati Christian menjadi damai dan tentram. Christian menarik selimut menutupi tubuh Claudia dengan selimut tebal, lalu melangkah pergi meninggalkan Claudia sebentar. Christian ingin mencari udara dan menenangkan pikiran yang sedikit kacau. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Detik jarum jam membuat mata Claudia terbuka secara perlahan. Gadis itu terbangun dari tidurnya. Suara ringisan lolos di bibir Claudia. Tubuhnya terasa sangat begitu remuk. Sakit sekali. Peluk Claudia bercampur ringisan. Claudia mulai bangkit berdiri secara perlahan-lahan demi agar tubuhnya tak terlalu sakit. Selanjutnya tatapan Claudia mengendar ke sekitar, dan seketika raut wajah Claudia berubah. Ingatan gadis itu tergali mengingat bahwa dirinya diserang oleh mantan kekasih Hansen dan dibawa Christian ke kamar pribadi di ruang kerja kakak iparnya itu. Claudia merasa panjang dikala menyadari tidurnya terlalu lama. Padahal niatnya hanya tidur 1 jam saja. Kenyataannya malah dirinya tidur sampai jam 4 sore. Sungguh, dia tak mengira kalau tidur akan selama ini. Claudia kembali melihat ke sekitar, tapi dia tak menemukan keberadaan Christian. Entah kemana pria itu berada. Mungkin Christian mengurus pekerjaannya atau ada yang dilakukan pria itu. Claudia memutuskan untuk turun dari ranjang, melangkah perlahan menuju ke kamar mandi. Namun langkah Claudia terhenti dikala melihat beberapa penghargaan yang Christian dapatkan. Bahkan foto-foto masa kuliah Christian ada di sana. Claudia mengambil foto itu dan tersenyum dikala melihat wajah Christian waktu semasa kuliah. Perbedaan usia Claudia dan Christian adalah 10 tahun. Waktu Christian kuliah, dirinya masih gadis remaja. Claudia mencari foto Christian bersama dengan Ella, tapi sayangnya Claudia tak menemukan foto Ella terpanjang di sana. Hati Claudia menjadi penasaran, pasalnya Christian dan Ella menjalin hubungan bertahun-tahun. Rasanya tidak mungkin foto Ella tidak pernah dipajang Christian. Claudia memutuskan untuk membuka laci meja yang ada di hadapannya, berusaha mencari-cari foto momen bersama Christian dan Ella. Tapi tetap Claudia tak menemukan apapun. Tiba-tiba, mata Claudia tak sengaja menatap sebuah gambar yang telah dipasang bingkai foto. Kening Claudia mengerut dalam, menatap serius gambar itu. Gadis itu mengambil gambar tersebut dan seketika mata Claudia melebar terkejut akan apa yang dia lihat. Claudia membalik gambar itu memastikan kalau apa yang dia lihat ini tidaklah salah, tapi benar. Claudia tidak salah sama sekali. Gambar yang dipasang bingkai foto adalah gambarnya. Gambar mention miliknya yang hilang entah kemana. Tapi kenapa bisa ada di sini? Kenapa bisa gambarnya yang hilang ada di kamar pribadi Christian yang ada di ruang kerja pria itu? Ceklek pintu terbuka, refleks Claudia mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu. Lalu sepasang mata amber Claudia menatap lekat sosok pria yang berdiri di depan pintu. Sosok pria yang sudah ditunggunya untuk dimintai penjelasan. Christian Hastings, jadi selama ini kau pencuri gambarku?
Claudia melangkah mendekat sambil menunjukkan gambarnya yang telah dibingkai itu. Tentu Claudia sangat tahu mana gambarnya dan mana yang bukan gambarnya. Christian menatap lekat dan dingin gambar yang ada di tangan Claudia. Dalam hati pria itu mengumpat kesal karena Claudia berhasil menemukan gambar yang sudah disembunyikan. "Kenapa kau buka-buka laci mejaku, Claudia?" Alih-alih menjawab, malah Christian menyudutkan Claudia yang telah lancang membuka-buka laci mejanya. Nadanya dingin, tegas, dan penuh penekanan. Claudia gelagapan panik saat Christian menyudutkannya. Aku mencari tisu, tapi aku malah menemukan gambar yang kau curi," serunya. "Tisu ada di atas meja. Kau lihat sisi kananmu, pasti kau menemukan tisu." Alasanmu tidak masuk akal, Claudia," jawab Christian dingin seraya mendekat pada Claudia. "Aku tidak mencuri gambarmu. Aku menemukan gambarmu secara tidak sengaja," lanjutnya lagi berdusta. Pria itu memilih untuk memberikan alasan konyol ini. Tak mungkin dirinya mengatakan yang sejujurnya. Mata Claudia menyipit tajam. "Kau bohong, aku tidak percaya padamu." "Ya sudah, kalau tidak percaya, aku tidak akan memaksamu," ucap Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Claudia yang masih sakit di sekujur tubuhnya memilih untuk menahan rasa sakit di tubuhnya. "Ayo, bersumpah padaku, kalau kau sampai mengucapkan kata bohong, rambutmu botak tidak akan tumbuh lagi." Mata Christian sedikit melebar mendengar ucapan Claudia. Ucapan konyol dan tak masuk akal sehat. "Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kenapa aku harus bersumpah seperti itu?" Sungguh Christian tak menyangka kalau Claudia akan mengucapkan hal-hal gila seperti itu. Claudia hendak ingin bertolak pinggang, tapi dia mengurungkan niatnya ketika merasakan perih di tangannya. "Christian, kau pasti berbohong. Kau adalah pencuri, kan? Ayo, mengaku padaku. Aku tidak akan menjarakanmu." Claudia begitu polos mengatakan itu, seakan gambar yang dibuatnya adalah mention nyata atau barang berharganya yang amat bernilai mahal. Christian melangkah mendekat mengikis jarak antaranya dan Claudia. Tampak Claudia panik dan gugup ketika Christian mendekat. Gadis itu melangkah mundur beberapa langkah sampai punggungnya terbentur ke dinding. Tepat dikala tubuh Claudia sudah membentur dinding, Christian mengungkung tubuh Claudia tak membiarkan gadis itu pergi. "Christian, kenapa kau dekat sekali denganku?" seru Claudia gugup. Christian terpaku menatap Claudia. Selanjutnya, pria itu membawa tangannya membelai bibir Claudia dengan jemarinya dan berbisik serak dan tegas di depan bibir adik iparnya itu. "Harusnya kau berterima kasih padaku karena sudah menyelamatkanmu, bukan malah menuduhku pencuri." All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better